Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar kata HP flagship? Kameranya yang juara, desainnya yang mewah, IP68 atau layarnya AMOLED dengan color gamut yang luas, semuanya ada di Huawei P50 Pro. Disclaimer dulu kalau Huawei P50 Pro ini adalah unit yang dipinjami sama Huawei. Jadi ini nanti bukan versi resmi yang masuk ke Indonesia. Saya belum boleh membahas chipsetnya, belum boleh benchmark karena untuk versi resmi Indonesia nanti chipsetnya bakalan beda. Katanya bakalan ada surprise di sana. Kita tunggu aja. Jadi di video kali ini kita hanya akan membahas desain, kamera, serta fitur flagship lainnya. Boxnya aja beda. Untuk unit sampel ini dia nggak ada kabel, nggak ada adapter, cuma ada transparan case aja di dalam paket pembeliannya. Dan versi resmi Indonesia nanti kita bakalan dapat kabel, dapat adapter dan aksesoris lainnya juga. Jadi Huawei Indonesia nggak ikutan tren yang katanya isu global warming tapi adapternya dijual terpisah. Dari segi desain, kalau hanya satu kata yang boleh digunakan untuk mewakili desain dari Huawei P50 ini, satu kata tersebut adalah mewah. Dari pilihan warnanya aja udah cocoa gold dan golden black. Warna yang mempresentasikan kemewahan. Dari belakang bingkai kameranya benar-benar terlihat dominan. Desainnya mirip seperti Huawei Nova 9, tapi diameter lingkarnya lebih besar lagi. Huawei menyebut desain ini dengan dual metric camera design dan kameranya juga bekerja sama dengan brand kamera ternama yaitu Leica. Desain seperti ini seperti ingin menunjukkan kalau kamera dari HP ini sangat-sangat dominan. Semua tim DKID ketika saya tanya first impresinya mengenai Huawei P50 ini, semuanya pada bilang, wah gila, kameranya gede banget. Seakan mau menunjukkan kalau kamera HP ini yang terbaik. Di bingkai kameranya ini nggak hanya ada lensa aja, ada titik kecil seperti LED yang kata Huawei ini adalah 10 channel multispektrum sensor dan ada laser sensornya juga. Intinya kalau kita lihat dari bingkai kameranya, kualitas kamera dari Huawei seharusnya nggak bercanda. Di Huawei P50 Pro ada banyak sekali algoritma dari sisi kamera. Jadi ada upgraded XD Fusion Pro yang lebih baik timbang generasi sebelumnya di P40 dan juga ada Huawei XD Optic serta ada True Chroma, True XDR dan algoritma lainnya. Intinya sebelum kita memotret gambar di background Huawei sudah menganalisa environment-nya termasuk lighting, scene, foreground dan background dan semua elemennya. Simpelnya tugas dari algoritma tadi adalah menggabungkan beberapa layer gambar untuk dijadikan satu gambar aja kemudian dia akan di-enhance agar gambarnya terlihat lebih natural dan juga lebih realistik. Dan untuk hasil kameranya di segala kondisi sesuai dengan apa yang dikatakan di website Huawei. What you see is what you get. Di cuaca yang cerah gambarnya bisa sama dengan apa yang memang waktu itu saya foto. Kondisi langitnya, tekstur awannya, warna environmentnya pas, gak ada area yang over sharpening, gak ada gambar yang terlihat flat, gak ada yang kurang kontras rasio, saturasinya bisa pas banget. Dan untuk mode teleskop kameranya di mode zoom 10 kali juga masih terlihat banget detailnya, gak ada pixelated sama sekali. Dia bisa zoom sampai 100 kali sebenarnya, cuman kalau udah 100 kali gambarnya udah pixelated lah, tulisannya udah gak terlalu begitu kebaca dengan jelas. Kalau zoom 100 kali itu biasanya digunakan untuk foto pemandangan, bisa bulan, bisa gunung dan lain-lain. Di cuaca mendung hasilnya juga masih oke, baik di kamera ultrawide ataupun wide-nya. Memang masih ada sedikit perubahan warna dan detail di lensa ultrawide dan juga wide-nya, tapi nggak begitu kerasa perubahannya. Masih terlihat natural dan realistik. Di kondisi low light baru kerasa perbedaannya dari kamera ultrawide dan wide. Di lensa wide-nya lebih terang dan di ultrawide agak sedikit gelap, tapi tetap terlihat lebih terang ketimbang suasana aslinya. Aslinya gelap banget nih. Cuman emang dengan teknologi XD Fusion Engine Huawei yang emang dari dulu terkenal low light-nya, yang hasil gambar low light bisa terlihat lebih terang, jadi malam kayak masih sore gitu. Oke, jadi ini adalah kualitas kamera depannya ya di resolusi 4K 60 fps. Wah, ini saya jalan pelan-pelan udah stabil ya. BTW ini jam 3 sore sebenarnya, tapi mendung banget, kayaknya mau hujan. Nah, kalau kalian lihat mendungnya, wah kayaknya mau hujan deras. Cuman masih terlihat terang banget ya walaupun mendung. Tuh, jadi kalau misalkan kalian mau lihat mendungnya, gini aja masih kelihatan ya. Jadi untuk high dynamic range-nya di kamera depan mode video ini juga masih kelihatan dengan bagus. Kalau misalkan backlight, gimana kita cobanya ya? Karena cahayanya nggak terlalu terang. Jadi kalau backlight gini aja deh ya. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan backlight masih terlihat dengan cukup jelas tekstur muka saya. Nah seperti ini 4K 60 fps ya. Jadi kalau misalkan kita jalan, gila ini masih stabil banget ya BTW ya. Dan suasana lagi berangin. Kalau misalkan kalian bisa mendengarkan suara saya dengan cukup jelas, berarti mic-nya bagus nih, noise cancellingnya. Wih, ini stabil sih ya. Coba saya
Sekarang jalan agak kencengan lagi. Nah, jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan agak kenceng. Wih, gila, ini sih stabil. Sekarang saya coba lari. Nah, ini saya lari. Kira-kira seperti ini. Dan ini adalah resolusi 4K 60 fps kamera belakangnya ya. Kalau kalian lihat di situ ada semut ya, dan detailnya masih dapat banget fokusnya. Ini nggak saya touch apapun di layarnya, jadi saya pakai autofocus saja untuk nyari semutnya ini. Coba saya zoom banget, apakah bisa dapat? Wih, itu ya semutnya di situ. Dan kalau kita gunakan untuk jalan, kamera depannya aja stabil, apalagi kamera belakangnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, tuh ya, mendungnya kalian bisa lihat. Tapi nggak pudar gitu loh ya. Jadi warna hijaunya di sini di layarnya ini masih terlihat natural, nggak terlalu oversaturate juga warnanya. Kalau misalkan kita zoom di sini coba, wah fokusnya juga dapat. Kameranya tadi ada fitur yang namanya True Chroma Vision. Nah, untuk display atau layarnya juga memiliki fitur yang namanya mirip, True Chroma Display. Yang maksudnya dia memiliki 10 bit warna, yang berarti 1,07 miliar warna yang sudah support XDR juga. Layarnya berdimensi 6,6 inch dengan flex curve OLED dengan resolusinya 2700 x 1228. Gede banget, dan untuk pixel per inch-nya juga gede, 450. Kalau kalian bingung dengan angka-angka ini, intinya gambar di mode defaultnya aja udah bagus banget. Natural sama seperti hasil kameranya tadi, jadi bisa tersinkronisasi dengan baik. Jadi kalau misalkan kita mau pindah hasil kameranya ke laptop, gak ada perubahan warna yang signifikan. Cuman kalau misalkan kalian gak terlalu suka dengan mode ini, kalian bisa atur di settingannya vivid biar warnanya itu lebih rendang, warna-warna ciri khasnya AMOLED. Cuman kalau saya pribadi lebih suka mode defaultnya aja. Layarnya juga udah 120 Hz refresh rate dengan touch samplingnya 300 Hz, udah smooth dan kerasa banget flagshipnya. Ngomongin flagship, jelas fitur-fitur flagship dari Huawei P50 ini banyak ya. Jadi dia sudah memiliki IP68 water and dust resistant. Jadi mau kecemplung air asal masih di bawah 30 menit dan gak lebih dari 1 meter nggak masalah. NFC multifunction juga ada. Haptic feedback nyaman. Speaker udah stereo dan suaranya juga udah imersif banget dengan Huawei Histon-nya. Sensornya apalagi lengkap banget. GPS-nya juga udah lengkap banget. Fingerprint-nya juga udah di dalam layar. Kalau untuk baterainya kapasitasnya lebih gede ketimbang Huawei P40 dengan kapasitasnya 4360 mAh di P40 4200, tapi bobotnya lebih ringan dan lebih tipis di Huawei P50 dengan 195 gram dan ketebalannya hanya 8,5 mm. Huawei P50 juga support Huawei Supercharge 66 watt dan kalau wirelessnya bisa support 50 watt. Jadi ngecas baterai 4360 mAh nggak bakalan ada sejam. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja. Preview sih ya, bukan review lebih tepatnya. Dan first impresi saya dari Huawei P50 Pro ini, pertama jelas adalah desainnya. Desainnya ini gampangnya kayak dia bekerja sama dengan bulan purnama gitu, toko perhiasan. Jadi mewah banget. Dipegang pun dia juga enak karena 3D Curve Edge OLED-nya nggak terlalu kerasa tebal dan ringan. Kameranya seperti yang kalian udah lihat tadi, Huawei X Leica banget. Kalau untuk kekurangannya, ya saya nggak bisa ngomong banyak karena saya nggak boleh share hasil benchmarknya. Padahal saya udah tahu ya, tapi nggak boleh share. Ya sayang banget. Tapi yang jelas chipset apapun yang dipakai oleh Huawei sayangnya nanti nggak bisa 5G karena ada alasan, ya itulah kalian tahu lah ya, perang dagang yang Huawei sama negara sebelah itu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.